Sepak bola. Siapa sih yang gak kenal olahraga yang satu ini? Dikenal sebagai olahraga paling populer di seluruh dunia, sepak bola memang menjadi magnet tersendiri. Tak hanya permainannya saja, mulai dari pemain, peraturan, isu transfer, kehidupan pemain di luar lapangan, hingga sejarah sebuah klub juga menarik untuk dibahas. Nah, setelah beberapa kali membahas sejarah suatu klub, kali ini Inspeksi Story akan kembali membahas sejarah sebuah klub dari Italia yang penuh dengan berbagai kontroversi. Penasaran? Ikuti video kali ini. Memang di ibu kota Italia, Roma, terdapat dua klub besar dengan rivalitas panas. Dua klub itu adalah Società Sportiva Lazio dan Associazione Sportiva Roma. Kedua klub ini memiliki sejarah panjang dalam kancah persepak bolaan Italia maupun Eropa. Lazio berdiri untuk pertama kali di distrik Prati, Roma, pada 9 Januari 1900. Waktu itu bernama Società Podistica Lazio yang menaungi 37 cabang olahraga. Angka ini merupakan yang terbanyak di Eropa. Baru pada 9 Januari 1910, Lazio mendirikan cabang sepak bola yang diberi nama Società Sportiva Lazio atau SS Lazio. Baru pada tahun 1912, klub yang dijuluki Bianco Celesti serta Le Aquile ini bergabung dengan kompetisi yang dikelola oleh FIGC yang merupakan federasi sepak bola Italia. Kala itu, kompetisi masih belum memiliki level atau jenjang. Namun dalam kompetisi ini, Lazio yang sebenarnya tampil dengan performa cukup baik, selalu gagal meraih juara walaupun berhasil mencapai playoff final kejuaraan sebanyak 3 kali. Pada tahun 1927, muncul gagasan dari Italo Foschi untuk menggabungkan 3 klub ibu kota, Fortitudo Pro Roma, Roman FC, dan SS Alba Audace menjadi sebuah klub. Klub itu kemudian dikenal sebagai Associazione Sportiva Roma atau AS Roma. AS Roma lahir dari keinginan untuk mengimbangi kekuatan sepak bola Italia yang didominasi oleh wilayah utara dengan klub-klub besar seperti AC Milan, Internazionale Milan, dan Juventus. Namun Giorgio Vaccaro, yang merupakan seorang jenderal fasis yang berada di belakang Lazio, menolak untuk bergabung. Lazio pun tetap memilih untuk berdiri sendiri sebagai sebuah klub, sehingga rivalitas antara Lazio dan AS Roma pun tidak dapat dihindarkan. Selain faktor intervensi politik, Lazio kemudian dianggap sebagai representasi dari kaum borjuis, sementara AS Roma yang dianggap sebagai representasi dari kaum proletar menambah panas rivalitas dari kedua klub. Pertemuan kedua rival abadi ini kemudian akan dikenal dengan nama Derby della Capitale, sebuah derby klub ibu kota yang selalu menyajikan pertandingan dengan tensi tinggi. Dalam sejarah Serie A, Lazio mengalami pasang surut. Pada tahun-tahun pertamanya, Lazio tidak pernah memenangkan kompetisi sepak bola tertinggi Italia itu. Prestasi terbaik Lazio sebelum Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun kompetisi 1937-1938. Saat itu, Lazio yang dipimpin oleh Silvio Piola berhasil finish di urutan kedua klasemen akhir. Namun setelah kompetisi Serie A vakum karena Perang Dunia Kedua dan kembali digulirkan pada 1945, Lazio berhasil meraih peringkat ke-7 di akhir musim. Setelah itu, berturut-turut dari tahun 1955-1956 dan 1956-1997, Lazio berhasil meraih posisi ketiga. Sayang, prestasi Lazio bisa dibilang naik turun. Walaupun pada tahun 1958, Lazio berhasil menjuarai Piala Italia, mereka harus terdegradasi ke Serie B pada tahun 1961. Kembali naik 2 tahun kemudian, namun harus kembali terdegradasi pada tahun 1970, sebelum kembali naik pada 1972. Saat itu, Lazio langsung menjadi ancaman bagi Milan dan Juventus, yang kala itu menjadi penguasa liga. Mereka bahkan sukses meraih Scudetto pada tahun 1973. Hal ini bisa terjadi karena saat itu Lazio diperkuat oleh beberapa nama seperti Giuseppe Wilson, Luciano Recesoni, Mario Frustalupi, serta Giorgio Chinaglia, dan dilatih oleh pelatih Tommaso Maesterli. Namun kekuatan Lazio kembali melemah karena Luciano Recesoni dan Tommaso Maesterli meninggal dunia. Sementara itu Giorgio Chinaglia meninggalkan klub yang sedang naik daun itu. Kehilangan beberapa penggawa utama membuat Lazio makin terpuruk. Bahkan Lazio sempat dihukum hukuman degradasi karena terlibat skandal perjudian bersama Milan. Di Serie B, nasib Lazio tidak kunjung membaik hingga terpuruk selama 3 musim di kompetisi kasta kedua itu. Momen itu kemudian diingat sebagai masa terkelam dalam sejarah Lazio.
Setelah terseok-seok di kasta kedua, Lazio pada akhirnya berhasil kembali ke Serie A pada tahun 1988. Semua juga tak lepas dari jasa seorang pengurus keuangan, Gianmarco Caleri, dan membuat Lazio bertahan di kasta tertinggi Liga Italia. Kursi presiden klub pada tahun 1992 diduduki oleh Sergio Cracnotti. Kepiawaian Cracnotti dalam berinvestasi kepada pemain-pemain potensial membuat Lazio kembali membuat sejarah. Sejak kedatangan Cracnotti, Lazio kembali menjadi penantang serius untuk memperebutkan gelar Scudetto. Lazio bahkan meraih peringkat kedua pada tahun 1995, peringkat ketiga di tahun 1996, peringkat keempat di tahun 1997, dan kembali meraih peringkat kedua pada tahun 1999 yang hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, yaitu AC Milan. Namun penantian Lazio akhirnya terbayar dengan berhasil memenangi Scudetto keduanya pada tahun 2000, yang disusul Piala Italia pada musim itu. Beberapa prestasi lain juga berhasil diraih, seperti menjuarai Piala Super Italia, menjuarai edisi terakhir Piala Winner UEFA pada 1999, dan di tahun yang sama mereka juga berhasil mencapai final Piala UEFA sebelum takluk 3-0 dari Inter Milan. Bahkan di tahun itu juga, Lazio berhasil menjuarai Piala Super Eropa setelah mengalahkan Manchester United, dan usut punya usut, ternyata saat itu Lazio diperkuat oleh beberapa bintang besar seperti Pavel Nedved, Alessandro Nesta, Sinisa Milasiovic, dan Marcelo Salas, serta Seven Goran Eriksson di kursi pelatih. Setelah masa kejayaannya, Lazio kembali tersandung skandal keuangan yang melibatkan sang presiden Cracnotti dan perusahaan makanan multinasional Sirio. Hal ini membuat Cracnotti harus meninggalkan kursi kepresidenan. Karena skandal keuangan ini juga, ekonomi klub menjadi kurang stabil dan terpaksa menjual bintang mereka, Alessandro Nesta, ke AC Milan. Claudio Lotito, yang merupakan seorang pengusaha, kemudian membeli saham mayoritas klub pada tahun 2004. Namun semenjak saat itu, Lazio belum lagi mencapai masa kemasannya. Gelar selanjutnya pun diraih pada musim 2008-2009. Meskipun saat Lazio terseok-seok di Liga, mereka berhasil memenangi Piala Italia atau Coppa Italia setelah mengalahkan Sampdoria, bahkan memenangi Piala Super Italia dengan mengalahkan Inter Milan di awal musim 2009-2010. Prestasi paling baru dari klub berujuk elang ibu kota ini adalah berhasil mengalahkan Juventus di final Piala Super Italia tahun 2017 dan 2019 yang berhasil menjadi juara dengan dramatis. Nah, sebelum itu, mari kita bahas sisi lain dari Lazio. Selain berdiri sebagai klub sepak bola dari ibu kota Italia, Lazio ternyata juga memiliki hubungan erat dengan paham fasisme Italia. Hubungan Lazio dan fasisme ternyata berawal dari kecintaan Benito Mussolini terhadap klub ini. Mussolini pada awalnya merupakan anggota Partai Sosialis, namun dia akhirnya keluar dari partai tersebut karena perbedaan pandangan mengenai keterlibatan Italia dalam Perang Dunia Pertama. Seperti yang kita tahu, dan bukan rahasia umum lagi, sejak berkuasa, Mussolini memiliki ambisi untuk mengembalikan kejayaan Italia seperti pada masa Romawi kuno. Saat itu Mussolini melihat sepak bola yang sangat populer di masyarakat adalah cara yang paling ampuh untuk memberikannya panggung tak hanya di Italia, tapi juga di dunia. Maka dari itu, langkah pertama yang dilakukan oleh Mussolini adalah mengeluarkan dekrit Carta di Via Reggio pada 1926. Salah satu hasil dekrit ini adalah pembentukan kompetisi Serie A. Tujuannya adalah untuk membangun identitas kebangsaan dan struktur yang lebih kompetitif hingga menghasilkan timnas yang hebat. Mussolini juga membangun banyak infrastruktur, seperti stadion untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Bahkan buah dari rekonstruksi yang dilakukan oleh Mussolini terhadap sepak bola Italia berbuah ketika Italia berhasil memenangkan Piala Dunia tahun 1934 dan 1938. Kembali ke hubungan Lazio dan Mussolini, keinginan Mussolini untuk menjadikan Italia kembali berjaya seperti pada zaman Romawi, senada dengan ideologi Lazio yang menggunakan lambang elang yang merupakan lambang Kekaisaran Romawi. Tak hanya itu, kecintaan Mussolini terhadap Lazio juga dibuktikan dengan pembangunan Stadio Olimpico sebagai stadion baru bagi Lazio. Ketika Mussolini jatuh dan meninggal, relasi antara fasis dan Lazio tetaplah terjalin. Ultras Bianco Celesti mulai menyerukan suara ultranasionalis sejak periode 1980-an. Mereka juga tak segan mengampanyekan antisemit dan melakukan rasisme, serta menolak kehadiran pemain-pemain kulit berwarna di Italia, bahkan berani melakukannya terhadap tim di luar Italia,
seperti Celtics dan Frankfurt beberapa waktu lalu. Ultras Lazio yang paling tersohor sejak era 1990-an adalah Irdusibili, kelompok supporter yang berdiri sejak 1987 ini secara terang-terangan mengungkapkan pemujaan terhadap fasisme. Aksinya pun terlihat mulai dari membentangkan banner pro-fasis dan melakukan roman salut yang khas dengan Mussolini. Salah satu legenda Lazio, Paolo Di Canio, juga pernah melakukan roman salut saat pertandingan melawan AS Roma pada 2005 dalam Derby della Capitale. Ia bahkan mengaku memiliki lusinan buku biografi Mussolini dalam daftar bacaannya. Anak dari cucu Mussolini, Romano Benito Floriani Mussolini, bergabung ke tim junior Lazio sejak umur 13 tahun. Pemuda kelahiran Januari 2003 ini menandatangani kontrak profesionalnya di Lazio pada akhir Maret 2021. Wah, sesuatu juga ya klub yang satu ini. Nah, itulah sedikit kisah dari salah satu klub asal ibu kota Italia, Lazio, yang cukup kontroversial karena identik dengan pandangan politik masa lalunya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Lalu setelah menonton kisah ini, apakah pendapatmu mengenai olahraga harus dipisahkan dari politik? Coba share pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.